itu bisa saja salah. Oke. Tapi nggak boleh bohong. Kami mengatakan respon prabayar dengan respon pasca bayar. Tapi jangan diartikan bayar itu ada Maksudnya sesuatu apa nih? pada Iya nih, respon. saya mau nanya ini. Saya termasuk yang sedih. Karena Karena sekarang netizen juga menghujat respon. Oke, ya. Egy Sujana dan Hairil Lubis itu mohon maaf tanpa minta maaf. masih punya pride. Orang yang tegar respon. Orang yang aumanya itu seperti singa dulu di awal. Tiba-tiba Iya, tiba-tiba dulu wow. halo rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas, masih bersama saya Ismoko Wijaya. Di sebelah saya sudah ada Mas Roy Suryo. Selamat datang Mas Roy. Terima kasih Mas Is. Kita tunggu-tunggu dari berapa pekan nih, luar biasa nih. Pada peristiwanya udah lama loh ya. Iya. Baru lah, baru Akhirnya kemarin, jadi Mas. DPO sekarang. Akhirnya jadi sehat-sehat Mas Roy. Ya, Masih- alhamdulillah. Harus sehat lah. Harus sehat ya, puasa-puasa gini. Singkatannya Mas Roy. lucu juga ya Apa kan gitu. Dari Pulau Mas, oh ye gitu ya. Nanti kita pakai ya. Oh iya apa gitu. Nanti terakhir di ujung-ujung kita pakai DPO. Oh ye gitu ya. Mas Roy, ini apa namanya, kita beberapa hari ini ngomong soal Mas Rizmon Sianipar lah. Kita undang Mas Roy ini untuk menjelaskan versi Mas Roy secara utuh nih. Hampir 1 jam lah kita ngobrol. Oke, iya. Kita lihat kalau kita mundur sedikit nih Mas ya, berarti kalau untuk klaster, sorry ya Mas ya, klaster tersangka Mas Roy, Bu Tifa Ya. dengan Mas Pak Rizmon itu kan klaster 2. klaster 2 kan, Maksudnya klaster bertiga. 2. Ya. Soal UITE ya kira-kira ya. Yang pertama yang 6 orang itu klaster 1. Di sana ada Pak Bang Egy sama Pak Damai. Hairil Lubis itu lah sudah, kira-kira ya. sudah juga dapat RJ. Sudah selesai dapat restoran. Ya, masih tersisa ada Bu Kurnia Triwani, kemudian Pak Rizal Fadilah dan Pak Rustam. 3, berarti tinggal berlima total ya. 5. Ini kalau kita lihat merujuk Bang Egy Sujana sama Damai Hairil Lubis Ya. sudah ke Pak Jokowi, akhirnya restorasi Ya, Justif. betul. Kemudian SP3 keluar. Ya. Rizmon Sianipar tinggal menunggu SP3-nya. Ya. Kan tinggal menunggu hari aja. Tinggal menunggu hari dan kabarnya udah pasti keluar. Sudah pasti keluar. Saya pun mendoakan semoga segera dapat SP3. Loh kan dia maunya itu kan. Maunya itu ya. Iyalah, kita doakan yang terbaik lah. Mas Roy nggak mau nyusul? Enggak. Kalau Kenapa, itu Mas? enggak. Kenapa, Enggak. Mas? Saya tetap komit untuk meneruskan perjuangan ini. Karena kan Jokowi juga sudah bilang, kalau enggak gitu nanti enggak ada pengakuan terhadap ijazah. Nggak ada pengakuan. Padahal sebenarnya pengakuan terhadap ijazah itu enggak harus dalam sidang yang menersangkakan kami pencemaran dan Klaster pertama ya itu sana. itu artinya apa? Sebenarnya kan ada banyak sidang yang lain termasuk yang lagi ada di Solo. Solo. Ya, CLS ya gitu, Citizen Lawsuit. Citizen Lawsuit itulah yang sebenarnya Mas Is itu membuktikan alat-alat buktinya bisa dikeluarin semua. Justru di situ lebih. Iya, kalau sidang yang konon itu fitnah dan pencemaran baik itu nggak akan ada sesi untuk membuktikan ijazah. Bisa dibayangin sidangnya. Sekarang katakanlah konon sosok ijazahnya itu kan dipegang sama penyidik. Nanti itu akan diserahkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi dari situ saja kalimat atau statement yang selalu dikatakan oleh Jokowi, saya akan tunjukkan ijazahnya. Itu nggak pernah ada. Justru harapan di CLS ini. Iya, di Solo karena ini. di CLS itu sudah pernah ditunjukkan ijazah yang asli milik angkatannya yang lulus bareng Jokowi. Katanya Pak Itu yang namanya adalah Pak almarhum Bambang Rudiharto yang dibawa oleh adiknya. Ya, ditunjukkan namanya di Pak sidang Ruji. itu. Ditunjukkan. Ijazahnya benar ditunjukkan. Artinya peluang di situ bisa nih ya. Sangat bisa dan itu sudah ditunjukkan di situ yang milik Pak Bambang ya. almarhum. Dan di situ bisa dilihat ada watermarknya, ada embossnya, kemudian embossnya itu di center gitu kelihatan timbulnya, bisa dicep, pegang, bisa diraba. Hakim dengan mudah juga ikut meraba, ikut memegang dan masyarakat bisa menonton sidang itu clear semua. Makanya terakhir itu adalah meskipun kita ngobrol ini belum sampai pada putusan hakim mengabulkan permintaan dari pihak penggugat. Kan pihak penggugat Mas Taufan dan Bangun Sutoto itu kan minta kepada lawyernya yaitu Pak Dr. Taufik untuk minta yang namanya sumpah putusan. Sumpah putusan Atau sumpah desisir. Itu sebenarnya aturan dalam perdata. Di mana ketika tercapai tidak ada kesepakatan alat buktinya, orangnya suruh bersumpah aja.
Oh. Jadi dia ada atau enggak? Berani bikin sumpah atau tidak? Ini di Citizen Law City. Iya, sudah kemarin minggu yang lalu ya, itu sudah dikeluarkan itu permintaan terakhir dari pihak penggugat supaya Jokowi, rektor, wakil rektor dan kepolisian itu memberikan yang namanya sumpah putusan. Sumpah putusan itu tidak sekedar hanya orang kemudian menyatakan disumpah ketika di sidang ya, tetapi dia menyampaikan sebuah statement dan itu ada di dalam KUH Perdata. Perdata. Oh, Mas, ini saya sedikit soal Bang Rizwan Sianipar. Ya. Dia kan kemarin menyatakannya 11 menit video dia di Ya, dia itu statement yang pertama. Pertama itu kan. Yang pertama, Tadi kita mau menghadirkan sini Mas Roy berdua nih. Maupun kuasa hukum ya, mungkin kayaknya lagi jaga-jaga jarak ya. Pak Anu atau ya, ngatur Pak strategi Jalmada ya. Girsang ya. Nah, beberapa hal yang disampaikan Bang Rizwan di sana. Ya banyak lah, agak teknis ya. Misalnya soal embos tadi. Nanti saya jelaskan. Kemudian soal watermark, fitur-fitur lainnya yang dianggap ibaratnya mendinai semua, termasuk Jokowi White Paper itu yang digarap bareng-bareng sama Bu Tifa. Bukti-bukti yang dianggap menurut Rizwan Sianipar semuanya salah. Kira-kira gitu lah. Gini, gimana Mas? Sebagai seorang peneliti itu bisa saja salah. Oke. Tapi nggak boleh bohong. Tapi nggak boleh bohong. Salah boleh, bohong nggak? Bohong nggak boleh. Itu namanya udah mengingkari jati diri penelitian. Maksudnya Bang Rizwan bohong nih Mas? Gini, ya simpulkan aja sendiri. Kami itu ya, saya Dr. Tifa, Resmond sebelumnya. Oke. Ya, saya bagi Resmond itu jadi dua hal. Resmond sebelum tanggal 11 Maret. Before after. Iya. Oke. Super semar. Iya kan 11 Maret ya. Pas ya 11 Maret ya? Iya, dengan respon setelah 11 Maret. Bahkan secara berkelakar kami mengatakan respon prabayar dengan respon pasca bayar. Tapi jangan diartikan bayar itu ada maksudnya sesuatu apa nih? pada Iya nih. Saya mau nanya ini nih. Maksudnya kenapa pakainya bayar? Ya istilah aja biar gampang. Biar nomor kan kita kenal kan nomor kartu tuh ada prabayar. Prabayar kan belum langganan. Pasca bayar tuh udah langganan loh. Jadi artinya dia sudah dilanggankan gitu. Artinya dilanggankan. Sebelum itu adalah pikiran dia yang ada dalam buku misalnya Jokowi White Paper, kemudian Gibran Endgame dan lain sebagainya. Itu adalah pikiran seorang peneliti yang benar-benar apa yang dituangkan adalah sama seperti yang kami lakukan. Ini Rizwan sebuah penelitian yang panjang berbulan-bulan bahkan ada yang lebih dari setahun dituangkan dalam sebuah buku. Bahkan buku yang kemudian dia tulis terakhir yang namanya Gibran Endgame itu pun juga tidak mudah. Saya pun membantu di dalam memberikan bahan di dalam Gibran Endgame itu dengan hasil riset saya ketika saya ke UTS, University Technology of Sydney. Ketika kita melihat ijazahnya Gibran atau enggak, atau sekolah enggak dia, kan ternyata tidak. Nah makanya kalau kemudian sekarang beredar, ya ini menurut saya kelakar di sosial media. Tolong di zoom teman-teman. Ya ini kan mirip-mirip dengan buku Gibran Endgame. Bentar Mas. Di sini nih menarik nih, Rizwan Endgame. Iya. Ya ini adalah ungkapan hati para netizen. Oke. Yang kedua, pakar tak lulus S3. Nah ini yang bawah ini saya mau tanya nih. Itulah makanya sebentar. Ini lanjut dulu ya. Nanti segmen berikutnya ya, saya jelaskan dulu. Jadi ya saya tuh, tapi terus terang ya, Mas Is, saya termasuk yang sedih. Karena sekarang netizen juga menghujat Resmond. Oke, ya itu ya, jadi saya tunjukkan ini untuk menunjukkan saya pun tidak setuju. Apalagi, ini benar loh, apalagi ada beberapa sahabat saya, termasuk Pak Anton Permana, kemudian Gus Nur, yang membakar buku Gibran Endgame. Pak Anton Permana membuang buku itu, termasuk buku Jokowi. Bukunya nggak salah, Mas. Bukunya salah. Apa yang dituliskan Resmond di buku itu juga nggak salah. Resmond prabayar nih, Mas. Resmond prabayar itu nggak salah. Ya. Yang salah adalah ketika setelah itu sesuatu yang mengharuskan dia. Nah ini ada hubungannya dengan ini. Tulisan di sini nih. Pakar tak lulus S3. Ya, saya masih meraba-raba. Ini yang kemudian membuat dia terpaksa terubah statementnya. Maksudnya gimana Mas? Gini, coba deh perhatikan statement yang tadi yang 11 menit itu. Yang dibuat dengan, kalau menurut saya maaf nih, dibuat dengan penuh keterpaksaan. Saya kalau lihat itu Mas, ini terus terang mirip banget dengan statement salah satu ketua partai besar di Indonesia waktu itu yang badannya gemuk kayak Pak S ini. Pak yang direkam pada Sabtu malam, tiba-tiba dini hari Minggu, tiba-tiba dia mengatakan mengundurkan diri. Soalnya kalau enggak sprintingnya udah disiapin. Nah itu. Oh, artinya kalau Bang Rizwan tersandra kasus atau gimana? Ya, kami juga kaget.
Kami ini juga bentar, informasinya valid atau valid. Mas Roy terima informasi? Ya, karena gini, setidak-tidaknya ada beberapa yang sudah mengkonfirmasi hal itu. Meskipun saya tadinya saya tolak itu, saya tidak setuju. Tidak setuju informasinya, Mas. Iya, tapi ternyata beberapa memang, dan itu banyak informasi dari kubu sebelah, dari kubu lawan. Tapi saya kan bilang, yang namanya ahli itu atau peneliti itu boleh saja salah, tapi nggak boleh bohong. Saya juga nggak boleh bohong karena mereka yang dari pihak sebelah itu sekarang bahkan ketika kita ngobrol, mereka lagi berada di Jepang sekarang. Oh, S3-nya di Jepang ya? Ya. Rismonnya S3 di Jepang. Tertulisnya begitu. Sebagaimana yang kita tahu, kan di mana-mana selalu tertulis itu kan. Ya. Bahkan dalam buku Jokowi White Paper itu, nama titelnya dia kan masih ditulis Dr. Eng. Dokter Engineering. Ya. Meskipun saya pun waktu itu juga sempat agak bertanya dikit gitu. Karena Dr. Eng itu nggak lazim untuk gelar di Jepang. Biasanya Jerman. Ya, kan kita ingat dulu zaman Pak Habibie. Pak Wardiman. Pak Wardiman itu kan Eng gitu kan. Nah, itu memang Jerman. Jarang Jepang itu menggunakan itu. Tapi ya, saya waktu itu bilang, mungkin saja ada kelas internasional yang begitu. Dan orang mungkin bisa memilih antara PhD atau dokter, ya, atau dokter Eng, atau doktor saja, ya kan. Nah, ternyata singkat kata adalah ketika kemudian ada indikasi yang, ya tadi disebut, pendidikan dia di Universitas Yamaguchi itu. Yamaguchi ya. Ya, dikatakan tidak benar. Kemudian ada kelompok yang mempersoalkan itu. Saya tadi tidak mau percaya begitu saja. Sampai ketika akhirnya kelompok ini mendaftarkan gugatan atau melaporkan di Polda Metro Jaya. Kelompok ini jadi sudah melapor? Sudah diterima, sudah jadi LP. Oh, udah jadi LP. Isinya soal? Itu. Dugaan gelarnya Rismon. Ini laporannya sebelum atau setelah 11 Maret nih? Sebelum, makanya 11 Maret itu adalah perubahan dari prabayar ke pasca bayar itu. Sama dengan kasus ketua partai tadi. Tiba-tiba ada tumpuk sprindik itu. Jadi sorry, Bang Rismon ini diduga ya? Ya, diduga. Dia kenceng soal ijazah Pak Jokowi, tapi dia sendiri bermasalah soal ijazahnya. Itu yang saya sangat sayangkan, terus terang. Kami terus sayangkan, Mas. Ibaratnya gini, kita sama-sama menjalin kerjasama. Katakan saya dengan Pak Ismoko misalnya masuk dalam tim rally gitu ya, karena saya hobinya otomotif rally. Udah kita masuk rally dan memenangkan beberapa etapa. Tahu-tahu terakhir ada pemeriksaan syarat kendaraan. Tiba-tiba saya ngaku, Mas sorry loh aku nggak punya SIM. Marah nggak? Marah karena begitu nanti dicek administrasi saya nggak punya SIM. Gugur semua kemenangan. Navigator nggak tahu. Lah ya, kita sama-sama siapa yang navigator, siapa yang pilot ya. Tapi artinya itulah yang terjadi. Jadi ketika itu ada gugatan gitu, saya lalu bahkan saya ikut, saya masih membela dia di beberapa acara di TV sebelah. Saya dengan Bang Refli waktu itu masih kekeh bela. Tapi ketika kemudian gugatannya, laporannya diterima. Terus ada petugas Polda Metro yang saya dengar berangkat juga ke Yamaguchi. Oh langsung kampus ya? Iya. Kampus yang diduga? Iya. Terus sekarang saat ini ada 3 orang dari kubu sebelah itu. Gak perlu saya sebutkan lah. Nanti ikut ngetop nanti dia ya. Gitu di sini. Ikut ke sana. Ya. Oh, berangkat juga? Jadi nggak cuma polisi yang berangkat? Iya. Berangkat juga dan saat ini kita bisa ikut ya. Hari-hari ini itu jam-jam ini mereka lagi. Kemarin ada yang berangkat dari Jakarta. Lewat Kuala Lumpur dulu. Lewat KL. Kemudian lewat Hong Kong karena pasti itu pakai kata itu. Kemudian dari situ baru sampai ke Jepang. Ya, ada satu lagi yang berangkat dari Kalimantan ke sana ke Jepang. Ada satu lagi yang berangkat dari Jogja. Artinya serius Sianipar ini cukup serius menghadapi kasusnya nih. Iya. Kalau dia sebelum pasca bayar ini dia tersandra kasus ijazah sendiri. Iya, itulah yang makanya kita juga kaget. Dan kagetnya apa? Sampai ke lawyernya Bang Refli Harun dan beberapa lawyer yang lain, kecuali Jamada Girisang ya, karena Jamada kan masih nempel. Itu pun nggak diberitahu soal perubahan sikap yang sangat mendadak 180 derajat ini. Oh, makanya waktu itu ada konferensi perubahan kuasa soal bala. Betul. Dan yang lebih fatal lagi adalah tidak hanya itu. Apa nih? Ada indikasi bahwa dia akan dapat beasiswa. Meskipun sekali lagi saya ini menceritakan demi saya itu saya simpati kepada dia. Dan kami ingin tolong dia gitu loh. Tapi gimana caranya? Perkawanan masih lah ya, perkawanan masih. Masih. Saya masih mengatakan di mana-mana, Bang Rismon semoga Anda mendapatkan hidayah di bulan suci Ramadan ini. Iya. Dan ketika ada yang mengatakan, Mas apa pesan Mas gitu. Saya kadang-kadang wartawan itu kan juga lucu-lucu juga kan teman-teman dia. Pesan terakhir Mas, loh kok pesan terakhir sih? Gitu ya, nggak pesan terakhir. Ya semoga dia diterima di sisi teman-temannya, tapi bukan di sisinya loh ya.
Kalau di sisinya nanti Terakhir ditulisnya nyanya besar nanti. Yang Maha Kuasa. Iya, nanti repot ya. Semoga dia bahagia. Tapi bahagia kok. Kenapa bahagia? Kemarin terima parcel udah. Wah, gitu. ini kalau di Zoom ini menarik nih. Ini baru nih, bagus. Ini. Nah, jadi artinya apa? Ini gambar dari mana nih, Mas? Tar dulu, Mas. Ini dari mana nih? gambar-gambar ini ada di Siapa sosial yang bikin media. nih? Banyak yang bikin termasuk orang yang menuliskan artikel. Namanya ini sahabat saya. Ini kayaknya Pak gambar. Lukas Luarso. Nah, ini Pak Coba Lukas tolong di Luarso. Zoom lagi ya. Ya, Lukas Luarso. Trilema tak ilmiah Ya, responsianipa. trilemanya itu soal apa namanya? Yang Bukan dilema ya, trilema ya. Trilema. Ada Jadi motif tiga, sukarela. iya, motif sukarela, Mencari peluang, dipaksa atau diancam. Diancam. Ini tadi pertanyaan masih ada di sini semua. Iya kan gitu. dipaksa Artinya dan diancam. dipaksa dan diancam. Ini sukarela dipaksa diancam. Ini Ya pertama itu Coba, prabayar Mas, dia, sukarela. Oke, ini prabayar ya. Iya, prabayar. Terbit buku Jokowi White Paper, Iya. Gibran Endgame. Kemudian dia. Terus kedua, ketika dia sudah mulai dipaksa. Dipaksa karena apa? Ada case. Ya kan? Kalau dia masih nggak mau, diancam. Oke. Itulah yang terjadi. Jadi makanya dia berusaha mencari kata-kata. Nah ini sekali jawaban tadi. Ketika ada istilah-istilah teknis yang dipakai. Ada ongoing research. Ongoing research. Oh, dia mau menerbitkan antitesisnya. 6 Nggak bulan akan lagi. terbit itu, Menurut saya yakin. Dia mau bikin Masa setahun lagi udah bubar kasusnya. Nggak akan terbit, lucu-lucuan aja. Artinya gini, kalimat yang 11 menit tadi yang dia sampaikan. Iya. Itu kan sama sekali tidak menjawab penelitian panjang, apalagi 400 halaman lebih. Dari 700. Kan Mas Resman sudah nulis 400-an 400 itu halaman. tulisan dia. Saya sekitar 150-an halaman. Dr. Tifa sekitar 200 sampai 300 halaman. Dalam buku juga ada bebas. Kemudian di stop atau mau di hold dengan hanya statement 11 menit. Dan 11 menit itu kalau kita perhatikan Mas Is dan pemirsa podcast semuanya adalah dia tuh hanya menjawab untuk satu bagian yang sangat kecil saja. Yang Dia hanya menjelaskan di dalam ijazah itu ada lintasan stempel. Yang itu menurut dia akhirnya setelah dia ubah penelitiannya. pencahayaan segala Pencahayaan. macam. Dan Translasi. itu salah yang dia katakan. Translasi, rotasi. Iya. Itu akhirnya berubah. Mas gini, satu itu aja dulu. Hasil penelitian soal ijazah Jokowi. Bukan hanya soal ijazahnya yang kita teliti. Satu, format ijazah. Oke. Kedua, foto yang ada. Ya. Ketiga, emboss, watermark. Watermark. Kemudian keempat, bukannya ijazah, skripsi kita cek. Oh, dari skripsi. Ya, skripsinya juga nggak ada lembar pengujiannya. Apakah itu menjawab? Enggak. Artinya bukan cuma ijazah. Iya. Tapi kemudian rangkaian tahun panjang. KKN. Di KKN itu sudah Iya, terbongkar juga ketika sidang CLS di Solo. Iya. Teman-teman KKN-nya lucu. Kan ingat itu ada cerita lucu orang namanya Jack segala itu. Terus ada yang katanya dulu ada orang kurus, kacamata, diboncengin naik Vespa. Iya. Ya kan? Beli gitar listrik. Terus kemudian pertanyaan Pak Taufik di sidang itu bagus banget. Gitar listrik. Udah Ya. ada listrik. Udah ada listrik belum di desa tahun 85? Enggak, pertanyaannya kayak gitu. Listrik di desa Ketoyan itu tahun berapa masuknya? 90. Udah itu terjawab sudah. Terus ketika kemudian ada ibu-ibu itu, Bu Yohana atau siapa menunjukkan foto-foto. Iya. Terus tanya, "Ibu dapat foto ini dari mana?" Dari polisi. Wah. Itu aja udah selesai. Wah, Jadi bubar. artinya bukan ya dari situ aja tuh banyak banget yang terbongkar. Iya. Belum lagi teman katanya penjaga rumahnya yang namanya Karno, yang katanya itu putra dari Pak Jendu, itu yang apa Di lokasi KKN. lokasi KKN. Ya, itu aja statementnya udah ngaco. Belum lagi statementnya Pak Kasmujo yang sempat diwawancara oleh Rismon sendiri dan Michael Sinaga. Dan juga Pak Janes yang mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsi, bukan. Dari situ semua mau dibantah dengan hanya statement yang 3 hal ini. Dan 3 hal ini nggak aja, Mas. Sekarang oke lah. Teknis Satu ijazahnya soal ya. translasi. Translasi itu artinya perubahan format. Dari format foto yang difoto oleh si Dian Sandi Utama ijazah itu, yang diposting dia di akun X-nya tanggal 1 April 2025. Itu miring, jadi bentuknya kayak trapesium gini. Kemudian diluruskan. Diluruskan itu aja udah salah. Karena diluruskan itu aja itu kan makanya itulah palsunya di situ. Ada proses editing. Ya, ada proses editing. Terus dia menyebut rotasi. Mas, yang namanya rotasi itu adalah diputar. Yang mengalami rotasi itu ya sahabat saya Mas Rismon sendiri itu. Itu yang tadi yang ngadep sana, dirotasi dia ngadep sana. Itu loh, itu yang namanya rotasi. Ngomong soal rotasi ya, nanti kita akan kembali segmen berikutnya setelah berikut ini ya.
Kompas TV kita kembali lagi di DPO. Kita masih bahas rotasi Rizwan Syahnipa. Bukan rotasi ijazah. Bukan rotasi ijazah, tapi Mas Rizmonnya yang terrotasi. Mas, ini kan dia bilang bahwa akan menerbitkan buku. Dia minta waktu untuk setahun kontemplasi di Bali G. Gitu. Dia bikin tulisan 6 bulan atau tahun ini keluar lah. Soal antitesis dari Jokowi's White Paper dan Gibran NG mungkin Gibran NG ya. Mas Roy melihat gimana? Aduh, aku kasihan terus terang. Sebagai sahabat saya nggak mengatakan bekas sahabat ya. Sahabat saya kasihan kepada Rizwan yang harus melakukan rotasi sefatal itu. Jadi ini bukan fatal nama program yang sering disebut fatal error gitu ya itu, tapi ini fatal beneran dia. Kenapa? Kita tadi sudah sebut nama Egy Sujana dan juga Damai Harilubis. Egy Sujana dan Damai Harilubis saja bisa kalau cuma mau mendapatkan RJ tanpa minta maaf dia. Dia kan ngakunya nggak minta maaf. Ngakunya nggak minta maaf. Tanpa harus mendinai, dia tetap bilang ijazahnya palsu, nggak ada hubungannya dengan ijazah. Berkali-kali Bang Egy juga masih WA-WA-an dengan jadi saya. ini bedanya ya? Bedanya banget. Egy Sujana sangat beda. Bedanya di situ ya. Egy Sujana dan Damai Harilubis itu mohon maaf. Tanpa minta maaf. Masih punya pride. Masih bisa mendongakkan sedikit kepala gitu. Ya, asal jangan dongak kepala. Kalau dongak kepala kalau dalam dunia wayang itu narada. Nggak bisa lihat bawah nanti gitu ya. Nah, artinya dia masih bisa mendongakkan, masih bisa teriak lah dan masih bisa menyampaikan pikiran-pikirannya dan tidak malu bener gitu loh. Tidak jatuh-jatuh bener dia. Gitu namanya. Gitu loh. Artinya dan dia kemarin dia masih Bang Egy itu masih speak up soal apa Timur Tengah. Itu masih di-quote oleh teman-teman media. Saya nggak yakin nanti Rizwan kalau bedanya Rizwan. Nah, Rizwan tuh kenapa harus sampai minta maaf aja sejatuh. Ada gambar lagi. Ada gambar lagi. Nih, sirkus. Sampai ini di media disebut sirkus. Sujud Rizwan. Aduh, berat banget. Meskipun ini tentu saja ini karikatur ya. Dan ini saya juga bilang, saya harus bilang apa adanya. Gambar Rizwan yang dia sujud di depan Jokowi itu AI loh ya. Itu AI ya. Itu AI itu karena Jokowinya masih Jokowi muda itu. Jokowi masih presiden itu. Betul. Ya, gambar makan yang ada lobster, ada Damai Harilubis, ada Egy, ada Jokowi, ada Rizwan itu juga itu juga AI. Itu jelas ya. Nah, kalau ini jelas. Ini yang bikin siapa nih? Kartun. Ini ada di media yang sama ya, gitu di divisi sosial media. Ada pajak naik, Fufufa skandal ini apa nih Mas? Boleh dijelasin? Ini anunya Gibran sama. Ini soal Gibran dan ini pajak naik nih gimana? Ya pencapaian yang belum anu lah gitu. Kan ekonomi sekarang juga lagi gak bagus kan gitu. Ini ada gambar bahwa Bapak pakai jas nih, gemuk kayak saya nih gemuk. Tangan kanan pegang gunting, tulisannya threat, ancaman ya. Ancaman. Tangan kiri opportunity tapi pegangan kayaknya uang. Uang itu kan aneh. Coba Mas kalau jelasin dikit Mas. Aduh, kalau saya sih nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Karena kan ini kan hanya ilustrasi dari sebuah kan artikel banyak itu di sosial media. Ada kayak gini ya udahlah gini karena ini muncul. Apakah suruh milih Rizwan tangan kanan atau tangan kiri? Ya ini kayak lagu dulu ada maju dan racun. Dua-duanya berbahaya. Ya kan. Kalau cewek dua-duanya nggak suka Mas. Oh gitu. Ya kan. Mana ada cewek yang suka di madu? Nggak ada kan. Apalagi di racun. Ya kan? Nah, jadi sama. Kasihan ini. Rizwan ini. Kalau dia harus melakukan itu. Sampai di bawahnya ada buku Rizwan Endgame yang tadi tapi udah sobek-sobek. Iya. Nah, itu kembali pada apa yang mau Rizwan lakukan setahun ke depan. Saya kok nggak yakin Mas. Buku antitesis ini. Itu ada. Nggak yakin akan ada atau nggak yakin akan terbit atau gimana? Dua-duanya. Meskipun itu yang saya dengar itu termasuk syarat untuk penerbitan RJ dan SP3 dia. Ya. Tapi kok saya nggak yakin satu. Datanya itu sama Mas. Sekarang kalau data yang sama, apa bisa data itu dirotasi 180 derajat atau dirotasi secara frontal sehingga hasilnya berbeda? Iya Mas, antitesisnya gimana? Gini, saya kok sama sekali nggak yakin ya. Tapi ya bisa saja keyakinan saya salah. Karena dari satu data yang sama persis. Oh, data yang sama? Oh iya, datanya nggak mungkin beda lah. Kan ini kalaupun dari satu data yang misalnya dari skripsinya, skripsi. Ijazah yang diposting oleh Dian Sandi. Dia bolehlah mengatakan, oh itu setelah saya teliti lagi. Dia kan bilang gitu. Ada proses translasi,
ada proses rotasi. Dari itu aja udah agak bener. Translasi oke lah, karena itu ada proses transformasi. Kalau data yang sama yang baru apa berarti? Makanya, kecuali ada novum. Bukti baru. Iya, ada novum atau bukti baru. Atau ada misalnya kebaruan di dalam data-data yang dia simpulkan dalam satu penelitian itu. Itu baru muncul. Tapi kalau nggak mungkin. Jadi Mas Roy yakin ini nggak bakal muncul? Saya mengatakan, mohon maaf kalau saya harus mengatakan, saya nggak terlalu yakin bahwa dalam 1 tahun ini itu akan selesai. Kenapa? Karena datanya sama. Datanya sama. Sebuah data yang sama, itu ibaratnya mau dipandang dari kanan, dari kiri, dari depan, nggak sama. Kecuali, ya, ada novum gitu. Bukti baru. Kalau dalam istilah pengetahuan research, itu ada novelty di situ. Novelty. Jadi novelty-nya apa gitu loh. Artinya dia. Karena dari sisi yang dia sampaikan saja kemarin, ya mohon maaf ya sahabat saya Resmond, yang dia mengatakan ada translasi. Translasi, rotasi. Translasi itu hanya perubahan bentuk fisik dari yang tadinya agak trapesium, ijazah diputra Dian Sandi itu, diluruskan oleh Andi Aswan, atau siapapun yang luruskan, kemudian kita teliti. Rotasi. Rotasinya nggak ada. Kita tadi berkelakar bilang, yang terrotasi itu justru respon sendiri. Terus dia mengatakan soal vokal. Vokal length dan lain sebagainya. Aduh, Mas Resmond, yang tukang potret itu saya, gitu. Mungkin dia ngambil istilah itu dari saya, karena saya sejak SMP sudah tukang potret, tukang cuci cetak foto. Mas Radi pakar telematika ya, teman-teman perlu mengingatkan. Iya, jadi telekomunikasi, media dan informatika. Apa artinya? Artinya adalah ketika kita melakukan foto, misalnya vokal itu adalah panjang lensa. Misalnya itu baru berpengaruh kalau kita misalnya kita motret model. Kita motret model, kalau istilah orang sekarang itu pengen supaya background belakangnya tuh agak tampak lebih blur. Istilah sekarang bokeh. Ya, bokeh. Itu kalau dalam istilah teknis fotografi namanya deep of field sempit. Jadi di blur. Itu bisa jadi ada 3 hal. Satu, focal length-nya atau panjang lensanya itu memang panjang. Makanya kalau lensa untuk motret model biasanya itu mulai dari mid tele sampai dengan long tele. Ya kan? Mulai dari 85 mili itu minimal. Sampai dengan kemudian ada 105, yang paling bagus itu 135, karena itu proporsional. Tapi bisa juga kita kadang-kadang 200, bahkan saya dulu sering iseng. Saya mau motret model, saya kerjain juga modelnya, saya pakai 300 mili. Jadi jauh banget ya kan? Iya. Atau saya pakai mirror 500 mili. Tapi itu bagus, supaya terjadi dognut effect. Bulat gitu di belakang kalau ada cahaya. Kayak buat di lapangan bola lah. Ya, itu kan lensanya kan kayak itu. Nah, yang kedua adalah, yang bisa menimbulkan itu adalah efek dari diafragma. Makin besar diafragmanya, artinya makin kecil angkanya. Apakah dia pakai 4 atau syukur-syukur bisa 2,8. Tapi kalau 2,8 lensanya panjang, itu kan mahal banget lensanya. Itu akan lebih bokeh. Yang ketiga adalah soal jarak. Ini nggak ada ngaruhnya untuk supaya bisa nampak yang namanya itu emboss, kemudian watermark. Nggak ada pengaruh. Yang bisa menampakkan itu kalau kualitas lensa. Misalnya dulu terus terang, kalau kita mati kan ada merek-merek kamera yang papan atas lah. Middle atau yang bawah. Iya, ada yang Leica, ada Canon, ada Nikon, terus ada yang Yashica, apa-apa. Itu kualitas lensanya juga beda. Nikon, kita kasih Nikon, tentu beda dengan Nikon kita kasih Tokina atau apa itu. Nah, itu baru nampak. Tapi nggak ada hubungannya dengan vokal dan lain sebagainya. Apalagi, Mas Is, ini hanya satu yang dia omongkan dari ratusan variabel yang kita gunakan untuk memastikan kesimpulan bahwa 99,9% ijazah itu palsu. Dari KKN ijazah sampai skripsi. Sampai skripsi juga. Sementara Resmond cuma bagian itu aja. Iya, kan itu nggak menjawab soal font. Ya. Misalnya font yang dulu dia lantang teriakan Times Use Roman. Ya kan, kemudian ini pakai skala Bezier dan lain sebagainya. Tapi dia bilang ini sudah diuji berulang-ulang menurut Resmond ya. Di 11 menit video itu. Iya. Sampai akhirnya dia bilang ya penelitian dia mungkin salah gitu ya atau apalah. Gimana Mas Reblat? Sudah diuji berulang-ulang. Saya menghormati statementnya. Tetapi terus terang saya kasihan dengan dia. Statement yang sudah pasca bayar tadi. Statement yang sudah berubah, dia sudah terrotasi. Jadi sudah bukan lagi respon sebagaimana respon yang saya kenal. Saya pun sebenarnya kalau lihat sejarahnya, pernah saya dan Mas Resmond itu beradu
Berbeda pendapat. Iya. Ini masih masa-masa sebelum di sidang Jessica. Teorinya Pak Lukas Luarso ini termasuk dalam yang mana nih? Trilemanya, karena ada teori konspirasi juga di sini gitu. Ada sirkus. Wah, ini saya belum tanya, ini sirkus tadi saya mau tanya nih. Ya, sirkus itu artinya gimana, Mas? Dia melakukan akrobat. Coba. Akrobat 180 derajat. Yang nggak lucu akhirnya. Gitu loh, karena dia bisa berubah sama sekali. Terus tadi yang kita bicarakan soal Yamaguchi tadi ya. Yamaguchi. Ya, dia tentu saja tidak akan stres begini kalau ini ijazahnya Jokowi dia kan. Sendiri ya. Akhirnya dia sendiri yang kemudian saya dalam hal ini sebenarnya saya tidak berpihak kemanapun. Saya berusaha benar-benar lihat objektivitas, nanti moga-moga ya dia bisa menjawab masalahnya lah. Sendiri. Tapi artinya kan gini, Mas. Ketika seseorang itu tiba-tiba dihadapkan dengan permasalahan yang dia nggak bisa solusikan, dan kalau dihubungkan dengan Egy dan DHL, Egy dan DHL nggak ada ancaman itu, jadi tenang-tenang saja dia. Oh, ini juga bedanya juga nih ya? Beda, ini beda. Ya. Dan respon kan harus melakukan sirkus tadi, akrobat tadi. Kedua, dia minta maaf. Ya, kemudian dia berjanji harus bikin buku. Satu lagi, Mas, sebenarnya. Apa nih? Dia harus mau untuk menjadi saksi atau ahli melawan saya. Dan Butiva. Ya. Oh iya? Iya. Ini confirm nih, Mas, informasinya? Confirm. Kita dengar dari para lawyernya yang kita dengar. Tapi lucunya, yang saya dengar, dari pihak sekelilingnya Pak Jokowi pun menolak juga sebenarnya. Loh, jadi yang minta tuh dari yang kubu yang mana nih? Iya, itu syarat dia untuk bisa dikasih RJ. Sebenarnya RJ dan SP3-nya dia pun itu kan sebenarnya ditolak oleh lingkungannya Pak Jokowi. Kan kita pernah dengar. Iya, kan kita pernah dengar bahwa Pak Jokowi itu sempat bilang semua akan dikasih RJ kecuali 3 ini. Oh. Iya, waktu itu yang klaster 2. Roy, Rizwan, Tiva itu nggak akan, karena udah terlalu, menurut mereka kami sudah terlalu keterlaluan, ya kan gitu. Ya meskipun kalau kita lihat ya saya sih statementnya masih sebatas ilmu pengetahuannya 99,9% palsu. Iya, 99. Meskipun kadang-kadang sahabat saya Mas Rizwan ini kan kadang-kadang memang meledak banget, 11.000 triliun % palsu. Nusa Kambangkan, nah gitu kan banyak banget lah, sampai dia nyebut beberapa nama orang pejabat tinggi polisi atau Kapolri zaman dulu dan lain sebagainya. Nggak usah saya sebut, nanti saya ngulangin nanti. Nah artinya apa? Artinya wajar kalau itu ada ketidakrelaan dari kelompoknya Pak Jokowi untuk kemudian kok gitu dikasih RJ sih. Makanya begitu kasih RJ mereka mendesak. Dia harus bikin gini. Syaratnya lebih berat. Iya. Dan Jokowi juga mungkin nggak mau kecolongan lagi. Kan ada yang bilang ketika Damai Hairul Lubis dan Egy itu kan dia kecolongan. Kecolongan apa punya, Mas? Udah dikasih RJ, udah dikasih ternyata ijazahnya tetap palsu. Oh. Kan ijazahnya tetap di masyarakat nggak mengubah. Kan nggak mengubah sama sekali statementnya. Karena apalagi Egy mengatakan nggak ada hubungan dengan ijazah. Ijazahnya tetap palsu. Dan nggak minta maaf. Nah makanya Resmond didesak supaya statement dia itu bisa mengubah. Bisa mengubah publik. Tapi ya sama saja. Ya pasti tidak akan mengubah publik. Karena apa yang terjadi itu, kalau menurut saya ya saya ketawain aja, Mas. Nah, ini gambar saya. Kalau ini saya ketawa. Ini Mas Roy. Ini yang gambar siapa nih? Iya, ini adalah teman dia. Karena masalah ijazah itu belum tuntas. Ini ijazah siapa nih? Pak Jokowi ya. Akhirnya semua ijazahnya muncul. Ada ijazah palsu, ada trilema ilmiah, ada sirkus sujud Rizwan, masalah ijazah Jakarta lulus S3. Ya, ada ijazahnya SD, SMP itu juga jelas. Ini 17.000 apa nih, Mas? Mana? Ini rupiah. Rupiah nih. Rupiah. Oke, rupiah kita kan rupiah melemah. Jadi akhirnya ya ini maksudnya yang bikin gambar sih kayak gitu. Saya sih ngikut aja dibikinin gambar. Ya. Tapi artinya apa? Saya ketawa aja. Karena ini akan panjang masih, Mas. Ini makan panjang, Mas. Makan panjang, nggak akan selesai. Ini saya bilang tadi bukan babak baru, babak perpanjangan waktu ini. Iya, jadi kan saya kan selalu bilang gitu juga kan, gitu. Jadi persoalan itu kan boleh bisa dibikin pendek, bisa dibikin panjang gitu loh. Mas, ini soal babak perpanjangan ini nanti kita akan ngobrol di berikutnya. Ya. Kita akan kembali setelah berikut ini. Karena TV kita kembali di DPO dari Pulau Mas. Masih bersama Roy Suryo sebelah sini.
Mas Roy tadi ini adalah nggak akan selesai nih, masih Iya. panjang. Saya selalu mengatakan persoalan itu mau dibikin pendek, mau kemudian dibikin panjang. Kaget saya nih. Bisa juga, ya. Jadi bisa panjang, bisa Bisa pendek. pendek, bisa panjang. Nah, Mas, ini salah satu statement Rismond kemarin tuh dia Ya. bilang teman-teman yang lain, artinya Ya. mungkin maksudnya Mas Roy Butiva Iya, ya. Tolong buka-bukaan aja, buka aja kepada publik penelitian yang sebenarnya, Loh. yang jujur. Apa ada yang disimpan atau ada yang nggak disampaikan ke Sama publik, Mas? sekali tidak ada yang disimpan. Bahkan saya terus terang sekali lagi, ya saya mengimbau lah, nggak apa-apa lah. Mungkin respon lagi kalut kemarin pikirannya. Lagi stres berat, lagi takut, lagi cemas. Ada pihak yang kemudian melakukan, ya tadi kayak apa trilema tadi. Trilema. Ya, ada yang Sukarela, sukarela jelas gak. dipaksa. Ya dia paksa untuk menyampaikan itu atau kalau nggak terancam. Karena kan ada satu lagi sebenarnya di kasus yang Jepang itu. Ijazahnya Rismond sendiri. Selain itu Apalagi nih, Mas? ada konon meskipun saya susah ya saya mau bilang itu. Tapi ini dari pihak sebelah sudah disampaikan bahkan pengacara yang meskipun pengacaranya sih dia sebenarnya nggak ikut di kasus ini, cuman dia ngikut-ngikut aja. Yang Pak Fahad. Jamadi. Oh, Kan dia sempat bilang pada salah satu, jadi dengan adanya sekolah yang kemudian konon tidak selesai di Yamaguchi itu kan ada beasiswa yang harus dia pertanggungjawabkan. ini LPDP atau apa nih? Bukan. Enggak tahu, bukan LPDP. Beasiswa dari Jepang, beasiswa Nomuku Gakushi atau apa itu Tanggung namanya. jawab dari beasiswa Ya, itu ya. itu. Dan itu konon, meskipun saya juga heran, masa sampai segitu sih? Harus mengembalikan kalau itu tidak selesai. Tapi ini tadi kita konfirmasi semua ke Iya. Pak Rismond ya soal Iya. ijazah, Betul, tuduhan sama betul. ini. Sebaiknya itu biar dijawab oleh dia atau makanya saya juga enggak. Tapi saya sih ingin membantu dia. Kalau memang dia bilang apa adanya, kita gas. Karena terakhir pun saya dengan Mas Refli masih berusaha betul untuk membantu dia. Nah, konon karena itu tidak harus dikembalikan. Ada kemudian pernyataan surat yang dibuat entah oleh siapa yang Isinya. menuliskan bahwa Bang Rismond ini sudah jadi almarhum, Waduh. meninggal, supaya nggak mengembalikan itu. Oh, artinya surat kematian palsu. Iya, nah ini kan Ini perlu bawat kita kalau itu konfirmasi ada. lagi nanti ya. Iya, meskipun saya ingin bela nih pada Bang Rismond, nggak perlu takut itu. Karena apa? Karena kalau kata Pak Ugro sendiri malah, itu kan surat itu kan yang dirugikan adalah pihak Yamaguchi. Oke. Harusnya Yamaguchi-nya yang melaporkan, kecuali Yamaguchi lapor ke Interpol, Wah. kemudian menggunakan polisi Indonesia, lah itu Baru baru, itu baru. Sebentar Tapi kan ini- kasusnya, lokusnya kan jadi di Di Yamaguchi sana. Jepang. Tapi artinya semua persoalan tuh pasti ada anunya, lah, ada solusinya lah. Gak mungkin nggak ada solusinya. Berarti Mas Roy melihat Rismond ini juga ada masalah besar. Beberapa Iya, tersandra kasihan saya, masalah ya. itu kasihan. Makanya selesaikan dulu masalahnya. Ya, Jadi- sebelum nanti menulis dengan pikiran yang tenang, pikiran yang baik, dan tidak perlu buru-buru mencabut atau merusak apa yang sudah kita kerjakan bersama. Karena apa? Karena itu nggak salah. Sekali lagi, buku itu nggak salah. Buku itu sudah merupakan satu penelitian panjang. Iya, iya. Berbulan-bulan loh itu kita lakukan itu. Research itu. Dan berbulan-bulan juga misalnya Rismond sendiri sudah sampai ke desa Ketoyan di Wonosegoro. Kemudian sampai ke Bersama-sama tuh ya. Kasmujo. Bareng-bareng. Iya, turun. kadang-kadang sampai saya kan. Dan bahkan dia juga katanya suruh juga melakukan statement terhadap kasus SMK gitu. Karena dia kan sempat Ya, ketika di daerah itu kan sempat datang ke pabrik-pabrikan SMK itu. Lah memang itu benar kok, itu pabrik-pabrikan kok. Saya tahu persis soal SMK. Karena Gimana, saya yang sejak awal itu sebenarnya tahu dan saya mundur dari awal soal SMK itu. Saya tuh yang nyoper SMK dari Solo ke Jakarta. Oh, Mas Roy yang bawa? Iya. Pas Saya momen apa itu? pertama kali SMK itu mau di uji laboratorium, uji emisi. Oh, Saya yang kir ya, kayak di kir gitu ya. Iya. Saya yang nyoper SMK itu bersama Pak Rudi. Rudi dari Rudi, Solo. wali kota. Wakil, Iya. wakil ya. Ya, bahkan saya yang membina adik-adik SMK, sekolah menengah kejuruan itu, ketika melakukan itu panjang itu ceritanya. Sampai akhirnya mobil itu sempat dites uji emisi di Serpong dan sempat nggak lulus. Antara catalytic converternya masalah, kita juga yang cari solusi, kita ganti catalytic converternya sampai itu. Nah, setelah itu ditinggal oleh Jokowi. Jadi sebenarnya SMK ini kalau mau sejujurnya, kalau mau waktu itu tahun 2012 itu diteruskan betul. Jadi SMK Bisa ini. sebenarnya. Bisa. Itu Indonesia akan punya mobil rakyat. Kayak maaf nih saya sebut. Kayak Tata di India. Mobilnya sederhana. Terus mobil itu hanya terdiri dari
mesinnya pun simple ya. Misalnya pakai karburator, nggak usah injection, pakai platina gitu. Jadi di bengkel-bengkel di desa bisa itu bisa. Kan kita nggak penting juga misalnya. Ada mobil terlalu canggih pakai VVT-i, kemudian elektriknya full, nggak usah. Itu ada mobil sejenis, maaf sekali lagi, Kijang Super. Itu cukup. Gitu loh. Ya zaman kayak Pak Harto dulu melaunching MR90. Ya mobil rakyat. Sebelumnya bahkan Pak Harto lah yang melaunching Kijang. Kerjasama Indonesia Jepang. Ya Kijang Doyok lah itu. Dan dulu kan ada program mobil nasional kan? Ada Anoa, ada juga Morina, ada Datsun Sena. Iyalah zaman-zaman dulu. Oke, kita kembali ke sini. Jadi artinya saya sebenarnya kalau selaku sahabat saya bilang, mohon selesaikan dulu dengan tenang ya persoalanmu. Baru Anda nulis lagi boleh, terserah. Tapi kalau itu sudah tenang, saya yakin ya dia akan terrotasi lagi untuk bilang atau pakai anunya apa? Saya ajarin dikit nih. Gimana, atau pakai polanya Egy sama DHL aja. Apa tuh kayak apa tuh? Ya nggak apa-apa. Saya akan nulis gini nih sampai keluar SP3-nya. Nah, baru setelah itu berubah lagi, rotasi lagi. Ya kan kayak Egy. Egy sama DHL sekarang kan ya nggak mungkin lagi udah terlanjur dikasih SP3. RJ udah SP3 malah ya. Udah SP3 kan, nggak cuma dikasih RJ, sudah SP3. Terus dia bilang, saya nggak pernah minta maaf, saya nggak pernah SP3 udah di tangan. Udah di tangan. Kalau mau lagi kan kelihatan jelek banget loh. Kok saya ditersangkakan lagi itu kan jelek banget. Gitu. Kan kalau tersangkakan lagi kalau nggak ada novum yang baru kan nggak bisa. Ya sama. Respon gitu aja mungkin. Kan ini namanya kalau orang bilang ya namanya pembohong sama pembohong ketemu ya saling bohongan aja gitu. Mas tadi menarik Mas. Tadi kita bilang Mas Roy itu berulang-ulang bilang respon selesaikan sendiri persoalanmu ya. Iya. Kita kalau lihat ada dugaan ijazah S3-nya dia menguji Jepang. Surat tadi itu. Kemudian beasiswanya. Iya, beasiswanya. Ada dugaan harus mengembalikan kalau itu tidak selesai memang ya. Yang ketiga, surat kematian palsu dugaannya. Ini tuduhannya enggak main-main. Cukup serius nih Mas, enggak main-main nih Mas. Serius. Maka saya untuk justru membantu dia kalau sebenarnya itu ketemu lawyer yang smart ya. Bukan lah ya. Bukan lawyer yang tiap hari nakut-nakutin kau akan ditangkap besok, kau akan ditangkap. Karena saya dengarnya begitu. Respon itu goyang itu karena tiap hari yang dia dengar itu akan ditangkap. Berarti trilema ini dong ya? Iya, termasuk dia terancam dengan itu. Orang yang tegar respon. Orang yang seaumannya itu seperti singa dulu di awal. Tiba-tiba dulu wow. Itu kan nggak mungkin kalau tidak ada satu. Ya? Iya, kok kalau nggak ada suatu hal yang sangat besar dan kuat. Besar bisa membalikkan dia. Gitu. Cukup serius memang tuduhan serius. Itu. Ya meskipun setiap orang tuh pasti punya masalah. Ya. Tapi kan nggak mungkin juga dengan mudahnya bisa kemudian ditelikung gitu. Dan kalau dia mengatakan bahwa ini sudah ada penelitian selama 3 bulan terakhir. Enggak Mas. Justru 1 Januari 2026 yang lalu. Ya. Itulah buku Gibran Endgame itu resmi di launching. Berarti kan kalau kita mundur 3 bulan maksudnya ya penelitian terus dimulai. Tanggal 18 Februari. Artinya belum ada sebulan dari kita ngobrol ini. Respon itu masih bersaksi di sidang CLS di Surakarta. Paginya saya, siangnya Respon. 18 Februari. 18 Februari masih hangat nih ya. Sangat hangat dan kita bersaksi sama-sama untuk membuktikan ijazahnya Jokowi itu palsu. Dari situ belum ada kisi-kisi Risman belum ada. Putar balik belum rotasi ada. Gitu belum ada. Bahkan tanggal 26 Februari. Barusan itu. Risman juga melakukan tweet. Artinya dia nge-tweet, dia posting mengkomentari penelitiannya Dr. Bonatua soal legalisasi ijazah. Iya. Dia mengatakan tahun 2005 ini dihasilkan ini palsu karena jelas 2 ijazah ini sama. Iya. Hanya dikasih noise gitu. Ada dari situ. Saya masih percaya respon itu ya respon yang kita kenal. Respon yang prabayar tadi itu. Berarti yang sekarang ini ada udah Mas Ron melihat ini kayaknya bukan respon nih. Ya. Atau aslinya nggak kayak gini. Dia ada sesuatu yang dia terkena apa ya? Stresor yang sangat besar. Ya gitu. Sehingga dia terpaksa mengubah banyak hal yang dia lakukan. Dan itu sebenarnya kalau menurut istilahnya kita zaman kecil dulu saya ngelihat Sri Mulat. Asmuni dulu sering ini sebenarnya hil yang mustahil. Hil yang mustahil. Iya karena nggak mungkin Mas
saat dari sampel yang sama bisa diputar 180 derajat menghadap sana dan berbeda kesimpulannya. Nggak mungkin. Jadi artinya aneh gitu. Aneh ya. Makanya kalau misalnya ya biarlah gitu. Kayak itu sama dengan kayak anak kecil dulu, Mas. Anak kecil kalau lagi lari kemudian jatuh kan nangis. Wah, terus dia mau lari gitu. Biasanya kan nanti dulu duduk dulu, tenang, jangan nangis dulu. Dah, habis itu lari. Iya. Soalnya kalau dia nangis sambil lari, pasti juga nggak enak banget gitu loh. Ini yang Mas Roy lihat Karisma. Iya, nangis sambil lari. Iya, yang saya lihat gitu dia. Mas Roy nggak kan sebagai sahabat nih, kawan. Udah berupaya mengontak, menghubungi. Sayangnya Mas, saya harus bilang terus terang. Kami semua diblokir udah teleponnya. Oh iya. Jadi kan Mas Roy diblokir Rismon nih? Iya. Per kapan nih? Super Semar kemarin? Setahu saya Super Semar itu kan hari Rabu ya. Iya. Teman-teman tuh semuanya pada hari Kamis. Ya sekitar Kamis itu juga. Jadi... Karena apa? Saya sudah ketika saya menuliskan sikap saya terhadap 11 menit pernyataannya itu, saya kirimkan juga ke dia. Kalau saya kan terus terang. Itu sampai tapi? Enggak. Itu udah centang satu? Oh, jadi itu tahu itu diblokir tuh hari itu? Iya. Padahal kalau saya kan orangnya, kalau kritik ke orang saya nggak pernah lewat belakang. Kritik di depannya ya? Iya. Bukan di belakangnya ya? Enggak. Ketika Egy dan Damai Lubis pun, tulisan saya kirimkan. Nah kalau itu masih masuk. Sampai dengan sekarang. Iya. Hari ini aja saya masih terima dari Bang Egy. Oh, berarti masih terima dari, iya masih terima dari DHL. Masih. Meskipun ya kadang-kadang kita sindir-sindiran. Dan saya dalam posisi dituntut oleh Bang Egy. Dituntut Bang? Iya, ya ketika ada ilustrasi, ya sama ilustrasi yang ditulis oleh Lukas Luarso waktu itu, tapi judulnya bukan yang trilema. Yang judulnya Dua Tuyul Menemui Jin Ifrit. Yang gambarnya tuyul sama Jin Ifrit waktu itu, gambar yang lama itu. Ini kan dua tuyul, Jin Ifrit ya? Nah, ya itu kan sebenarnya Lukas Luarso itu justru ingin menyelamatkan Bang Egy. Karena Egy itu sempat mengedarkan pesan waktu itu ketika dia ke Solo. Ini bagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun. Oh. Ketemu dengan Firaun. Iya. Lah orang kan bingung loh. Siapa Firaun ya? Iya kan? Wah. Atau dia memetaforakan diri Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu bisa penistaan nanti. Ya kan, apalagi Nabi Musa dan Nabi Harun tuh dua nabi yang ada pada peristiwa Isra Mi'raj, nabi pilihan Allah itu. Pada langit ke-5 dan langit ke-6 di Sidratul Muntaha. Nah, maka Lukas Luarso itu menerjemahkan dengan simpel bagaikan dua tuyul ketemu Jin Ifrit. Nah, saya nggak nyebut siapanya, tiba-tiba aku dilaporkan. Gitu loh, gara-gara itu ya, meskipun laporannya nggak jalan. Oh, laporannya nggak jalan. Belum jalan lah, sampai dengan sekarang nggak ada apa-apa. Mas, ini balik lagi nih soal nomor Mas Roy diblokir sama Rismon. Iya, nomornya Refli juga, nomornya teman-teman. Lucu ini, Rismon kan kemarin dibantu oleh teman-teman yang namanya reseller. Oke. Bukunya, ada kelompok reseller. Ini kemarin juga kelompok reseller juga resah. Bahkan ada yang pengen mengadukan. Reseller 2 buku ini? Iya, kita adukan. Saya lah, Mas Rismon, aku yang juga termasuk orang yang menasihati kepada teman-teman reseller itu, nggak usah lah main tuntut-tuntutan. Nggak ada bagusnya. Apa mau dituntut apa, Mas? Ya karena mereka kan sekarang ditagih oleh para yang beli buku tuh pengen ngembalikin. Oh iya? Iya. Jokowi white paper-nya banyak mau ngembalikin buku. Kalau Jokowi white paper-nya enggak. Yang Gibran NG. Yang bukunya Respon. Kami pengen minta balik duitnya. Apalagi kalau Respon mengatakan itu bukunya nggak benar. Ini berangkat dari statement dia kemarin. Iya. Berapa dirugikan nih kalau ada reseller sempat ada nyebut nominal soal? Ada kan ya jutaan lah gitu. Artinya apa? Banyak. Karena kan buku itu katakanlah satu nilainya 100.000. 99.000. Kali berapa kali 5.000 kan yang sudah tercetak. Kan ya lumayan juga kan. Iya, Mas Roy ini kan kita lihat Mas Rismon ini agak dari reseller juga ada tuntutan segala macam. Tapi berupaya menghubungi lain kalau mau mengingatkan kalau kamu tuh sebenarnya tersandra loh. Itulah sedihnya. Kemarin juga kebetulan aja saya ketemu dengan teman-teman yang reseller karena mereka lagi ada menghadiri acara ulang tahun sebuah penerbitan yang 44 tahun Sentana. Ya, dan itu kumpul di situ. Kemudian mereka tadinya ingin menggugat itu. Saya bilang nggak usah lah. Gitu ya. Tidak usah karena toh dari dulu yang namanya kita tuh pertemanan tuh nggak usah saling gugat-menggugat. Pertemanan. Dari dulu udahlah nggak usah. Nanti toh juga dia akan diingatkan
dia akan dapat hidayah, saya bilang gitu. Waduh, Iya, iya, harus gitu supaya nggak ada gunanya lah gitu. Namanya seseorang apalagi yang sedang dalam posisi tidak nyaman, bagaikan anak kecil yang barusan jatuh tadi. Itu kan mau diapain juga dia pasti nangis atau apa. Kasihan, kita tolong aja dia. Gitu loh. Perkara dia nyerang-nyerang kita, kan nantang-nantang juga respon. Tapi kan nggak konsisten. Ada begitunya memang. Iya, nantang saya dan Dokter Tifa, ayo saya tunjukkan kepada silakan Pak Roy dan tolong lah gimana aku bisa menghubungi kalau kita menghubungi aja nggak bisa. Tapi artinya ada itikat, sudah ada upaya mau menghubungi. Ya, tapi kan akhirnya kan tidak terwujudkan itu kan. Ya. Jadi makanya kita bilang, oke lah, sudahlah, selesaikan dulu urusannya. Kemudian mari kita punya satu yang kalau misalnya Bang Rismon lagi capek soal ini, ya udah capek aja. Istirahat aja kayak DHL sama Egy lah. Itu jauh lebih bermartabat. Jauh lebih terlihat munafik di tangan masyarakat, jauh lebih polite ya daripada malah harus melakukan sirkus tadi itu. Iya, ini sirkus ini tadi kan ada gambarnya, sirkus ini tadi kan. Sayang itu loh sirkus sujudnya ini gitu. Sirkus sujud Rismon. Iya, itu, Mas Roy, sebelum terakhir nih, saya mau tanya soal tadi pagi ada putusan MK, ini ada off topic sedikit ya, soal UU ITE yang diajukan Mas Roy dan teman-teman ya, itu kan tidak diterima MK, kira-kira belum bisa diterima, dianggap tidak jelas soal klausul aktivis, akademisi, satu lagi saya kebetulan ada di ruangan itu untuk ikut juga mendengarkan selaku prinsipal. Karena itu tadinya diajukan oleh 3 orang kan gitu. Prinsipalnya masih 3. RRT tadinya. Iya, masih respon masih ikut. Cuman tadi Dokter Tifa juga berhalangan karena lagi ada di laboratorium untuk penyelesaian preparat yang dia akan gunakan untuk uji ilmiah dokternya. Oh, dia lagi menyelesaikan, maka saya tadi yang gini. Jadi sepengetahuan kami ya juga dijelaskan oleh Pak Refli Harun bahwa memang tadi pleno MK itu mengatakan jangan hanya membuat suatu putusan atau permintaan untuk diputuskan oleh MK itu yang hanya menguntungkan sebagian orang aja. Ya, jadi jangan hanya aktivis, akademisi dan kemudian peneliti itu yang diuntungkan. Kalau bisa ini yang berguna untuk masyarakat. Nah, makanya itu akan kita ubah. Maka kita juga bisa pastikan bahwa kita masukkan lagi. Oh, jadi mau masukin lagi? Oh iya, langsung udah disusun lagi. Dan lebih tegas petitumnya lebih tegas. Iya, kalau kemarin tuh petitumnya mungkin masih agak ya mungkin gayanya Mas Refli ya, karena dia kan sudah sering di MK jadi agak hati-hati, agak halus gitu. Cuman minta tegas ya udah ditegesin. Dikasih secara eksplisit nih. Iya, tolak atau tidak, ini ditolak, ini tidak, ini tolak atau tidak gitu. Dan mungkin akan lebih digunakan untuk yang kalangan yang lebih besar. Bukan hanya untuk pihak-pihak seperti akademisi, peneliti dan aktivis gitu. Jadi langsung nih siap masukin lagi. Udah tadi tim hukum udah rapat ya, tim Troya sekarang namanya. Troya itu artinya tim Tifa Roy Advocate. Ya, bukan itu, RRT lagi ya? Oh, enggak, RRT bubar. Meskipun kemarin sebenarnya ada ide tetap RRT. Loh kok bisa tetap? Iya, satunya diganti Refli gitu. Ya, tapi enggak lah, janganlah masa lawyer ikut masuk namanya. Ya udah, akhirnya Troya, ya berubah. Sebenarnya stok R-nya tuh banyak, Mas. Stok R banyak. Iya, ada Refli. Kalau ada juga Pak Rizal Fadila. Oh iya. Ada R yang lainnya ada Rostam. Ya, itu banyak sebenarnya. Tapi ya nggak usah lah, akhirnya jadi Troya. Ya sekarang kita masukin lagi. Jadi tadi langsung ada Pak Tony, ada Ramdansyah, ada nanti akan ketemu Pak Alkatiri. Kita akan bahas itu lagi untuk masukin lagi ke MK. Rencananya kapan mau submit ke MK? Setelah Lebaran? Mungkin setelah Lebaran pastinya. Karena kan waktunya sudah pendek banget lah. Ini udah tinggal 2. Besok Lebaran. Iya, 3-4 hari. Sebelum Lebaran juga ada Waisak. Iya kan, 19. Jadi kan Waisak atau Nyepi ya? Nyepi, Nyepi. Ada Nyepi. Ya, jadi ada acara keagamaan lain sehingga itu tidak kemudian bisa kondusif untuk memasukkan permintaan ke MK. Gitu. Mas Roy, ini penutup nih. Baik. Saya paling minta juga kira-kira Mas Roy kalau Bang Rismon nonton ini, dia lihat semua tadi. Pesannya udah disampaikan soal persoalan-persoalan dia. Mas Roy mau nyampein apa? Respon saya tetap adalah, saya tidak mengatakan bekas sahabat. Saya tetap sahabat. Orang yang pernah ada di hati Respon. Wah, dalam nih. Enggak, iya benar. Karena kita pernah bersama-sama. Meskipun kita pernah berhadapan secara profesional ketika kasus Jessica Wongso. Tapi ketika kita mengerjakan hal yang sama, terus tiba-tiba kalau Jessica itu malah saya paham betul dan saya hormati betul karena
kedua-duanya mengedepankan nilai-nilai ilmu pengetahuan. Tapi kalau ketika sekarang dalam ijazah Jokowi, kami tetap mengedepankan ilmu pengetahuan, saya bersama Dr. Tifa, dan bukan hanya kami berdua ya, didukung oleh Profesor Tono Saksono, didukung oleh Dr. Rido, didukung oleh ahli-ahli dan pakar-pakar yang lain yang kemarin sudah sempat memberikan kesaksian di BAP. Apa iya kesaksian BAP dari tokoh-tokoh ini juga semuanya akan berubah gara-gara respon berubah? Kan enggak. Kan jadi kasihan kan. Maka ya lebih baik tenangkan diri dulu ya. Minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Saya juga turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada respon dan bisa menentukan langkah, bisa menentukan sikap yang benar dan akhirnya berguna kembali untuk masyarakat. Terima kasih Mas Roy, terima kasih. Terima kasih Mas Sis. Udah ngobrol-ngobrol rekan-rekan NTV, demikian ngobrol-ngobrol seru banget sama Mas Roy Suryo yang tiap hari nongol ada di YouTube di mana-mana. Jangan lupa klik subscribe, like, komen di akun sosial media kita Nusantara TV dan NTV News. Mas Roy, terima kasih sekali. Sama-sama, terima kasih. Sudah ini kita sehat-sehat. Siap, amin. Tim DPO izin pamit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, NTV